Ia mengutuk suaminya yang miskin. Tapi malam itu, petir menghukum lebih dulu. Kini, suara kutukannya masih terdengar. Bahkan, setelah jasadnya hangus terbakar petir. Nama lelaki itu, Rudi. Usianya belum genap 40 tahun, tapi wajahnya terlihat jauh lebih tua dari seharusnya. Keriput di dahinya dalam, kulitnya menghitam karena matahari, dan setiap malam ia pulang dengan napas tersengal. Hasil kerja sebagai kuli bangunan di kota kecil bernama Karangsari. Namun, bukan keringat dan debu proyek yang membuat hidup Rudi terasa berat. Bukan pula tubuh pegal karena mengangkat semen seharian. Beban terbesarnya ada di rumah. Di balik dinding rumah papan yang reot itu, menunggu seorang istri bernama Mira, perempuan yang dulu ia nikahi karena cinta, dan kini berubah menjadi duri dalam hidupnya. Mira adalah tipe wanita yang tak pernah puas. Dulu, saat Rudi masih merintis, ia sabar dan lembut. Tapi, sejak sosial media merajalela, Mira berubah. Setiap hari, ia membandingkan hidupnya dengan para istri orang kaya yang tampil bersolek, pamer rumah baru, tas branded, hingga makan malam mewah. Ia mulai bertanya, "Kenapa hidup kita begini-begini saja, Rud?" Awalnya, Rudi diam. Tapi, lama-lama Mira tak hanya bertanya. Ia mulai menuntut, "Mas, kenapa nggak coba kerja di luar negeri? Gajinya besar kan? Atau kenapa nggak cari proyek yang lebih gede? Masmu itu tukang terus, nggak naik-naik derajatnya." Rudi hanya menunduk, mencoba menjelaskan bahwa hidup bukan seperti membalik telapak tangan. Tapi Mira selalu menudingnya pemalas. Bahkan pernah suatu malam, saat Rudi pulang dengan luka di kaki karena paku bangunan, Mira hanya melirik sebentar, lalu bertanya dingin, "Bawa duit berapa?" 100.000. "Hari ini cuma kerja setengah hari, hujan deras," jawab Rudi pelan. Mira mengibaskan rambutnya, lalu membanting piring nasi ke meja. 100.000 buat apa, Rud? Listrik mau bayar, beras tinggal 1/4 liter, sabun udah habis. Rudi tertunduk, bibirnya gemetar, tapi tak berkata apa-apa. Dalam hati, ia bertanya, apakah salahku lahir dari keluarga miskin? Apakah salahku hanya punya tenaga untuk bekerja, bukan ijazah untuk melamar kerja kantoran? Kampung Karangsari memang kampung kecil yang kerap diguyur hujan. Rumah-rumah di sini berdempetan dengan jalan tanah yang licin kalau hujan turun. Dan malam itu, langit benar-benar gelap. Petir bersahutan. Hujan seperti disiram dari langit. Namun, di rumah Rudi, amarah jauh lebih deras dari hujan. "Aku nyesel nikah sama kamu, Rudi. Laki-laki tak berguna," teriak Mira, matanya merah. Rudi hanya bisa duduk diam di kursi kayu reyot. Matanya berkaca, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia sudah terlalu lelah. "Kalau hidup kayak gini terus, mending aku mati saja. Tapi sebelumnya, aku doakan kamu miskin selamanya," teriak Mira sambil menendang galon air di pojokan. Tanpa menunggu reaksi Rudi, Mira berlari keluar rumah. Hujan tak menyurutkannya. Petir menyambar, namun ia terus berteriak, "Dengar ya, kamu akan mati miskin. Rudi, aku kutuk kamu seumur hidup." Warga sempat melongok keluar rumah, tapi tak berani mendekat. Mereka tahu kalau Mira sedang marah, lebih baik diam. Rudi berdiri pelan dari kursinya, hendak menyusul. Tapi langkahnya terhenti saat kilat menyambar langit dan suara petir membelah bumi, diikuti jeritan yang membuat darahnya membeku. Semuanya hening, hanya hujan yang masih turun. Rudi berlari keluar, diikuti beberapa tetangga yang penasaran. Di tengah jalan kampung, tubuh Mira tergeletak. Kepalanya hangus terbakar, rambutnya gosong, dan bajunya robek. Asap masih mengepul dari kulit yang menghitam. Ia tersambar petir, tepat setelah mengutuk suaminya.
Malam itu warga geger. Jenazah Mira dibawa ke rumah, namun karena kondisi tubuhnya hanya bisa dikafani dan dikubur keesokan paginya tanpa banyak ritual. Ibu-ibu yang biasanya cerewet saat hajatan kini terdiam saat mengelus jenazahnya. Mulut mereka tak lagi ramai bergosip, hanya lirih membaca doa. Rudi tak banyak bicara. Ia duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke tubuh istrinya yang terbujur kaku. Tidak menangis, tidak bicara, tidak juga marah. Seperti ada yang mati di dalam dirinya bersamaan dengan tewasnya Mira. Tapi sayangnya, kematian itu bukanlah akhir. Justru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Karena setelah tubuh itu dikubur, suara kutukan Mira belum berhenti. Dan rumah itu tak lagi sunyi. Sejak kematian Mira, rumah Rudi tak pernah benar-benar sepi. Hujan yang biasanya terdengar menenangkan, kini mengandung sesuatu yang menakutkan. Bukan hanya bunyi air yang menetes dari atap bocor, tapi suara lain, seperti isakan. Seperti seseorang yang menangis di pojok kamar, pelan tapi terus-menerus sepanjang malam. 4 hari berlalu sejak pemakaman. Warga Karangsari yang semula sibuk membicarakan peristiwa tragis itu mulai diam. Bukan karena lupa, tapi karena merasa ada yang salah. Ada hawa dingin yang berembus setiap kali mereka lewat di depan rumah Rudi. Bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain layang-layang di jalan kampung kini menghindar dari area sekitar rumah itu. Pak Rono, tetua kampung, suatu malam menyuruh Rudi untuk datang ke musyola. Ia ditemani 2 orang warga. Rudi datang dengan tatapan kosong. "Rud, maaf kami ganggu, tapi ada yang ingin kami tanyakan," kata Pak Rono dengan suara berat. "Apa, Pak?" "Beberapa warga mendengar suara perempuan menangis dari rumahmu tepat tengah malam." Rudi menunduk. Ia tahu itu bukan halusinasi. "Aku juga dengar, Pak. Bahkan aku lihat," ucap Rudi pelan. Pak Rono dan 2 warga lainnya saling pandang. "Apa yang kamu lihat, Rud?" Rudi menarik napas panjang. Tangannya gemetar. "Malam pertama setelah Mira dikubur, aku nggak bisa tidur. Lampu padam karena hujan, jadi aku tidur pakai lilin. Tengah malam, aku dengar suara langkah dari dapur." Ia berhenti sejenak. Suaranya mulai berat. "Pas kulihat, ada bayangan berdiri di dapur. Rambut panjang, baju sobek, dan kepalanya hangus sebelah. Dia cuma berdiri, lalu bilang, 'Aku belum selesai, Rudi.' Ketiga pria di hadapannya membeku. Setelah itu, lilin mati sendiri, dan aku pingsan sampai pagi." Berita itu menyebar cepat, dan malam-malam berikutnya, gangguan tak berhenti. Pak Sugeng, tetangga depan rumah, mengaku melihat sosok wanita berdiri di jendela kamar Rudi tengah malam. Tapi saat ia menoleh lagi, jendela itu pecah sendiri dari dalam. Bu Yani, tetangga sebelah kiri, mendengar suara seseorang memanggilnya pelan saat ia menjemur pakaian malam-malam. Suara itu lirih tapi penuh dendam. "Yani, kamu dulu suka ikut gosipin aku ya? Sekarang giliranmu." Bu Yani pingsan di tempat. Yang paling mengerikan adalah kejadian hari Jumat malam saat suara petir menggema, padahal hujan tak turun sama sekali. 3 rumah di sekitar rumah Rudi lampunya padam serempak, dan terdengar suara wanita tertawa dari dalam rumah kosong Mira dan Rudi. Warga kini benar-benar takut. Bahkan ada yang bilang arwah Mira marah karena merasa tidak dihormati setelah mati. Katanya, ia merasa tak ada yang menangisinya, tak ada yang mendoakan, dan suaminya malah diam seperti batu. Dia mati dengan amarah. Kutukannya belum selesai, kata seorang ibu tua, Bu Murni, yang dikenal suka bermeditasi dan bisa melihat. Rudi sendiri berubah drastis. Ia tidak lagi berangkat kerja. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia sering terdengar berbicara sendiri. Kadang tertawa,
kadang menangis, kadang mengutuk nama Mira dengan suara lirih. Satu malam, Pak Rono nekat mengetuk pintu rumah Rudi. "Rud, buka, ini saya." Tak ada jawaban, tapi pintu terbuka sendiri. Pak Rono masuk, disusul Pak Sugeng dan dua warga lain. Rumah itu gelap, hanya ada satu lilin menyala di ruang tamu. Di pojok ruangan, Rudi duduk memeluk lutut, matanya merah. "Kamu kenapa, Rud?" tanya Pak Sugeng pelan. Rudi hanya menunjuk dinding. Di sana, tergores tulisan besar dengan arang. "Aku akan mengambil kalian semua." Tulisan itu muncul sendiri malam sebelumnya, kata Rudi. Dan sejak itu, setiap malam ia mimpi didatangi Mira. Dalam mimpi itu, Mira berjalan sambil tersenyum, tapi wajahnya hangus terbakar. Di belakangnya ada sosok-sosok gelap lain, bayangan yang tak punya wajah. "Mereka semua datang," katanya. "Aku harus ikut." "Siapa, Rud?" Rudi menatap Pak Rono dengan mata kosong. Korban berikutnya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi. Anak-anak demam tinggi tanpa sebab, hewan ternak warga mati mendadak, dan satu anak gadis kerasukan saat lewat di depan rumah Rudi. Ia berteriak, "Jangan lupakan aku, kau akan merasakan sakitnya dibiarkan." Para tokoh kampung sepakat, ini bukan gangguan biasa. Akhirnya, malam itu, sebuah keputusan dibuat. Warga akan memanggil seorang ustadz dari luar kampung. Mereka harus mengusir arwah Mira sebelum kutukannya benar-benar mengambil korban. Tapi apa mereka tidak terlambat? Karena malam itu, sebelum ustadz datang, Rudi hilang. Yang tersisa di rumah hanyalah pakaian kerjanya, setumpuk abu gosong, dan jejak kaki hitam mengarah keluar rumah. Malam itu, udara di kampung Karangsari terasa lebih berat dari biasanya. Awan gelap menggantung seperti tak ingin bergerak. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Hening, terlalu hening. Di mushola kecil di ujung kampung, beberapa warga telah berkumpul. Mereka duduk melingkar dengan wajah tegang. Di tengah mereka, seorang pria paruh baya duduk bersila. Namanya Ustadz Hamdan. Ia didatangkan dari kampung seberang, dikenal sebagai orang yang mampu berhadapan dengan dunia gaib. "Saya tidak akan bisa bantu kalau kalian masih menyembunyikan sesuatu," katanya membuka percakapan. Pak Rono, yang sudah menyaksikan sendiri keanehan demi keanehan di rumah Rudi, angkat bicara. "Kami tidak sembunyikan apa-apa, Ustadz, tapi ini lebih dari yang kami duga. Arwah almarhumah Mira masih bergentayangan, dan sepertinya dia tidak sendirian." Ustadz Hamdan mengangguk pelan, lalu membuka tas kain hitamnya. Ia mengeluarkan kitab, segenggam garam kasar, dan kendi kecil berisi air zam-zam. Lalu ia bertanya, "Ada barang milik almarhumah yang belum dikuburkan?" Pak Sugeng menjawab cepat, "Ada, Ustadz. Suaminya masih simpan baju terakhir yang dipakai waktu kejadian." "Bawa sekarang," perintah Ustadz Hamdan. Beberapa warga berlari ke rumah Rudi yang kini kosong. Pintu tak terkunci. Di dalamnya masih ada aroma aneh, campuran bau sangit dan wangi melati basi. Di atas ranjang tergantung satu baju hangus sebelah, seperti sisa dari tubuh yang terbakar petir. Mereka membawa baju itu ke mushola dengan tangan gemetar. Ritual dimulai tepat pukul 23.00. Ustadz Hamdan memulai dengan membaca ayat-ayat tertentu, lalu mengelilingi mushola dengan garam. Warga yang hadir diminta memejamkan mata dan diam, tak boleh bersuara apapun yang terjadi. Tapi 15 menit setelah bacaan dimulai, sesuatu berubah. Angin kencang berembus dari luar, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Lampu mushola berkedip dan udara mendadak dingin seperti es. Lalu, "Kalian pikir bisa usir aku semudah itu?" Suara perempuan bergema dari dinding mushola.
bukan dari satu arah, tapi seperti muncul dari dalam kepala setiap orang yang hadir. Beberapa warga menjerit dan langsung pingsan. Yang lain memeluk diri mereka sendiri, gemetar. Ustadz Hamdan tetap tenang. Ia memercikan air zam-zam ke arah baju hangus itu. Mira binti Sumarni, kalau kau masih ada di dunia ini karena dendam, pergilah. Jangan ganggu yang hidup. Tempatmu bukan di sini. Tiba-tiba, baju yang digantung di tengah ruangan terbakar sendiri. Api biru menyala tanpa menyentuh apapun. Dari balik api itu, muncul sosok bayangan perempuan. Berambut panjang, wajah gosong sebelah, dan mata membara merah. Mira, aku mati karena kalian. Aku dibiarkan. Aku dipaksa hidup susah. Kalian semua harus ikut merasakan. Seketika itu juga, angin meledak masuk seperti badai. Al-Quran yang dibaca terlempar. Beberapa warga terhempas ke dinding. Ustadz Hamdan menggenggam tasbihnya kuat-kuat, melanjutkan doa lebih keras. Tapi kekuatan yang datang malam itu terlalu besar. Mira tidak sendiri. Dari balik dinding musola muncul bayangan lain. Sosok-sosok samar seperti arwah penasaran. Ada wanita tua, anak kecil, bahkan laki-laki tua tanpa kepala. Mereka berdiri diam, mengelilingi mushola. Mata mereka kosong, tapi penuh kebencian. Dia telah membuka gerbangnya, bisik Ustadz Hamdan dengan suara pelan namun jelas. Mira membawa yang lain bersamanya. Ini bukan hanya soal dendam, ini kutukan. Ritual itu gagal total. Warga lari tunggang langgang, sebagian mengalami kerasukan di jalan. Salah satu warga, Darto, pingsan dan tak sadarkan diri sampai keesokan harinya. Saat siuman, ia cuma berkata satu hal. Aku lihat Rudi digiring ke hutan. Mira menariknya dengan rantai api. Di belakangnya banyak sekali yang berjalan tanpa wajah. Malam itu, kampung Karangsari berubah total. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Rumah-rumah dipaku dengan papan di jendela. Suara tangis dan tawa terdengar dari pohon-pohon dekat sawah. Dan satu hal yang paling membuat merinding. Petir kembali menyambar. Tapi kali ini bukan pohon yang kena. Satu rumah warga terbakar habis dan dari reruntuhan itu terdengar suara lirih. Ini baru awal. Pagi itu, kabar tentang rumah Pak Wiryo yang hangus disambar petir menyebar cepat. Anehnya, saat warga mendatangi puing-puingnya, tak ada tanda bekas kebakaran biasa. Lantai tanahnya hangus membentuk pola lingkaran aneh, dan di tengahnya ada 3 jejak kaki telanjang yang mengarah ke satu arah. Hutan belakang kampung. Hutan itu terkenal angker. Warga menyebutnya alas lingsir. Tak ada yang berani masuk sejak bertahun-tahun lalu, apalagi setelah malam pembakaran pohon pisang saat Mira dimakamkan. Tempat itulah yang diyakini sebagai jalur terbukanya dunia tak kasat mata. Namun, kali ini berbeda. Rudi, suami Mira, menghilang sejak malam pemanggilan arwah gagal. Dan mimpi-mimpi buruk yang sama menghantui warga. Pak Rono akhirnya mengambil keputusan. Kita tak bisa diam. Kalau Rudi benar-benar dibawa ke sana, kita harus mencarinya. Hari ini juga. 4 orang pria, Pak Rono, Darto, Mas Anwar dan Juki, mempersiapkan diri. Mereka membawa lampu senter, air garam, dan bacaan wirid kecil di saku. Mereka berjalan, menyusuri jejak kaki itu, masuk ke dalam rimbunnya hutan, yang bagai memeluk siapa saja yang berani datang. Langkah mereka semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena udara berubah drastis. Panasnya menusuk, meski matahari tertutup kabut. Mereka mencium bau daging gosong. Semakin dalam, pohon-pohon mulai tampak berbeda. Kulitnya hitam, daun-daunnya seperti terbakar sebagian. Dan suara burung tak ada sama sekali. Tiba-tiba, Darto berhenti. "Sst, dengar nggak?" bisiknya. Yang lain diam. Jelas terdengar suara isak tangis perempuan dari kejauhan.
seperti memanggil dengan suara pelan, serak namun memilukan. "Rudi, pulanglah ha." Mereka saling tatap. Itu suara Mira. Tapi itu bukan suara manusia. Ada gema aneh, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Mas Anwar menggenggam kuat tasbihnya dan mereka lanjut jalan. Di balik semak besar, mereka menemukan sebuah altar tanah berbentuk seperti makam, namun tidak ada batu nisan. Hanya ada sesajen dari kelapa merah, bunga 7 rupa, dan kain putih kotor yang sudah menghitam di ujungnya. Di atas tanah itu terpaku foto Mira dengan mata yang sudah disobek dan disematkan paku di jidatnya. Juki langsung mual. Pak Rono berlutut dan menggali sedikit dengan tangan. Dan di sanalah mereka temukan kemeja Rudi, basah kuyup dengan noda darah hitam. Tapi anehnya, masih hangat, seperti baru dipakai. Di dalam saku kemeja itu, ada satu kertas lipat kecil, bertuliskan tulisan tangan. "Jika kau buka gerbang ini, maka takkan ada jalan pulang." Dia tidak hanya membawa dendamnya, tapi juga dendam orang-orang yang tak pernah didengar ratapannya. Darto panik. "Kita harus keluar sekarang. Ini bukan buat manusia biasa." Namun, sebelum sempat kabur, langit mendadak gelap. Seolah hutan itu berubah menjadi malam dalam sekejap. Pohon-pohon bergoyang sendiri, tapi angin tidak terasa. Lampu senter mereka mati bersamaan. Lalu, dari antara kabut, Rudi muncul. Ia berdiri, mata kosong, bajunya compang-camping. Tapi tubuhnya seperti tidak menyentuh tanah. Wajahnya penuh luka bakar gosong dan mulutnya terbuka, terlalu lebar. Pak Rono mencoba menyapa, "Rudi, ini kami mau bantu." Rudi tak merespons. Ia hanya menunjuk ke belakang. Mereka menoleh dan melihat puluhan sosok arwah berbaris menatap mereka tanpa mata. Wajah-wajah yang pernah menghantui kampung ini. Ada perempuan tua yang gantung diri di dapur, ada bocah yang tenggelam di sumur tua, dan wajah Mira kini penuh dengan luka petir menganga di dadanya. Ia tersenyum lebar. "Kalian datang, selamat datang di tempat kalian akan tinggal seterusnya." Pak Rono membaca ayat kursi sekuat tenaga. Mas Anwar mencabut garam dan melemparnya ke arah mereka. Ledakan kecil terjadi dan bayangan-bayangan itu lenyap sementara. Tapi tidak dengan Mira. Ia melayang mendekat, rambutnya menjulur seperti ular hidup. Dari mulutnya keluar bisikan lirih yang menusuk. "Kalian semua harus tahu, ini bukan tentang uang. Ini tentang luka yang tidak pernah sembuh." Tiba-tiba, tanah di bawah altar berguncang. Mereka terpental. Suara teriakan datang dari atas pohon. Rudi tergantung, bukan dengan tali, tapi dengan rambut panjang Mira yang menjalar seperti akar pohon. Seketika, badai petir menghantam tengah hutan. Kilatan menyilaukan segalanya, dan semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, warga menemukan ketiga orang, Pak Rono, Juki, dan Mas Anwar, tergeletak di pinggir kampung dalam keadaan pingsan dan kulit terbakar ringan. Tapi Rudi dan Darto menghilang. Mereka tidak pernah ditemukan. Dan lebih aneh lagi, setiap malam Jumat ada suara aneh dari arah hutan. Suara langkah kaki, 2 pasang yang berjalan pelan mendekati kampung. Dan kadang suara Mira memanggil, "Rudi, bawa mereka semua, bawa semuanya." Sejak insiden di hutan alas Lingsir, suasana kampung berubah drastis. Matahari seakan enggan bersinar terang, ayam-ayam tak lagi berkokok, dan suara jangkrik malam lenyap bagai dihapus dari dunia. Warga mulai resah, terlebih karena 2 nama tak kembali dari pencarian hari itu, Rudi dan Darto. Pak Rono, Mas Anwar, dan Juki kini hanya bisa diam, menatap kosong setiap malam. Mereka trauma, tidak hanya karena melihat langsung wajah arwah Mira yang sudah tidak lagi menyerupai manusia, tapi
karena mereka membawa kutukan itu pulang. Sejak pulang dari hutan, bayangan Mira mengikuti mereka. Mas Anwar tak pernah lagi tidur. Ia duduk di teras rumah, menggenggam tasbih dan membacakan ayat suci dengan suara gemetar. Istrinya bercerita, setiap malam ia melihat Mas Anwar berbicara sendiri, seakan sedang merayu seseorang agar jangan mengambil anak-anaknya dulu. Pak Rono lebih parah. Ia mendadak sakit, badannya panas, tapi dingin disentuh. Lidahnya membiru. Dalam tidurnya, ia sering teriak, "Maaf Mir, maaf, itu bukan salah Rudi. Itu bukan aku yang suruh dia cari kerja." Sementara Juki memilih meninggalkan kampung. Namun, sebelum pergi, ia sempat berkata pada kepala desa, "Saya dengar suara Rudi tiap malam. Dia nggak mati, dia ditahan, disuruh jagain sesuatu." 3 hari setelah itu, anak kecil hilang. Namanya Rino, umur 8 tahun. Terakhir terlihat bermain layangan dekat pohon pisang tempat Mira dulu disemayamkan secara adat. Yang tersisa hanya ujung tali layangan dan bekas telapak kaki kecil di tanah basah. Keesokan malamnya, Ibu Rino mengaku pintu rumahnya diketuk sebanyak 7 kali. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa, kecuali layangan merah yang tergantung di gagang pintu. Layangan itu punya tulisan aneh, seakan dicoret pakai arang. "1 sudah kuambil, jangan abaikan luka perempuan." Kepala desa panik. Ia mengumpulkan warga, mengusulkan pengusiran massal roh. Datanglah 3 orang ustadz dari luar kota. Namun baru 1 malam tinggal, 2 dari mereka menolak lanjut. Mereka bermimpi hal sama. Seorang wanita tanpa wajah duduk di atas ranjang mereka dan memegang kepala mereka sambil berkata, "Ini hanya tentang keadilan yang tertunda." Yang tersisa, Ustadz Malik, pria paruh baya dari Banyumas, bersikeras ingin membantu. Ia memimpin wirid di masjid kampung. Tapi ketika mulai melafalkan ayat pengusiran, genteng masjid pecah sendiri, satu persatu, dan mikrofon azan meledak tanpa sebab. Namun, satu hal paling mengejutkan terjadi malam itu juga. Rudi kembali. Ia ditemukan berjalan dari hutan. Tubuhnya kotor, baju robek, mata merah darah. Tapi anehnya, ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memeluk ibunya dan menangis selama 3 jam penuh. Saat ditanya warga, ia hanya berkata pelan, "Aku disuruh jaga sebuah kotak. Di bawah tanah, jangan dibuka, jangan pernah. Di sana, isinya semua dendam perempuan." Rudi tidak ingat apapun selain itu. Namun tubuhnya menunjukkan tanda siksaan. Bekas luka gosong membentuk angka 7 di punggungnya. Malam berikutnya, Ustadz Malik memberanikan diri mengunjungi tempat yang disebut Rudi. Bersama beberapa warga dan Pak Rono, mereka menggali titik di bawah pohon pisang besar tempat upacara pembakaran dulu dilakukan. Sekitar 1 meter dalamnya, mereka menemukan kotak kayu hitam. Tidak berat, tapi terasa seperti berdenyut. "Jangan dibuka," seru Rudi dari kejauhan. Dia masih terjaga. Namun kepala desa bersikeras membukanya. Begitu dibuka, bau busuk luar biasa menyambar. Di dalamnya bukan harta, bukan benda keramat, tapi seikat rambut panjang, sehelai kebaya hangus, dan sebuah surat lusuh bertuliskan tangan Mira. "Dulu aku hanya ingin dimengerti, bukan dilawan. Tapi kini aku dibungkam dengan kutukan. Biarkan aku bicara, atau biarkan kalian semua merasa." Tiba-tiba, langit mengguntur, tanah berguncang. Suara tangisan menggema dari segala arah. Malam itu, seluruh lampu kampung padam serentak, dan di udara terdengar bisikan ratusan suara perempuan, seakan dari alam lain. Bukan hanya Mira, kami semua pernah diperlakukan seperti dia, dan kini waktunya mendengar. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga kampung akan mendengar suara isak tangis
dari arah pohon pisang itu. Tak ada yang berani menebangnya. Tak ada yang berani membangun rumah di dekatnya. Karena siapapun yang tinggal dalam jarak 50 meter pasti mengalami mimpi buruk yang sama. Wajah Mira tanpa mata berkata lirih, "Uang bisa dicari, tapi harga diri, jika diinjak, bisa jadi petir." Dan kampung itu hingga kini dikenal sebagai kampung yang tak pernah menyalahkan perempuan lagi. Langit belum menunjukkan tanda-tanda pagi. Padahal waktu di jam tangan sudah menunjukkan pukul 6. Awan hitam menggantung rendah, seolah menanti giliran menumpahkan amarah. Angin yang bertiup pun aneh, dingin, tapi menyengat seperti sedang membawa pesan kematian. Rudi duduk di depan rumahnya, tubuhnya kaku, mata menerawang ke arah hutan tempat ia hilang selama 3 hari. Ia belum benar-benar pulih, tubuhnya lemah, dan yang paling aneh, di punggungnya muncul satu lagi bekas luka bakar. Kini jumlahnya 7. Setiap malam Jumat Kliwon, satu lagi muncul, katanya lirih. Ibunya menangis diam-diam. Ia tahu anaknya kini menjadi semacam penyimpan kutukan yang tidak diinginkan siapapun. Tapi takdir telah tertulis. Rudi adalah saksi sekaligus korban. Sejak kotak kayu itu ditemukan dan dibuka, kampung berubah. Air sumur menjadi keruh, banyak anak-anak mengalami mimpi buruk massal, dan 3 rumah terbakar sendiri tanpa sebab. Semua kejadian terjadi di sekitar radius 100 meter dari pohon pisang itu. Pak Rono akhirnya menyerah. Ia memilih pindah keluar kota dan tak pernah kembali. Ia meninggalkan pesan tertulis kepada kepala desa. Mira tidak jahat. Dia hanya menuntut keadilan yang tidak diberikan saat masih hidup. Kita yang durhaka. Kita semua. Sementara itu, Ustadz Malik kembali. Kali ini bukan dengan doa-doa pengusir biasa. Ia membawa seorang kiai sepuh dari daerah Temanggung, Kiai Karim, yang dikenal dengan ilmu ruqyah tingkat tinggi dan doa pembungkus tanah kutukan. Namun, Kiai Karim memberi peringatan berat sebelum memulai. Kalau kalian hanya ingin mengusir tanpa meminta maaf, itu namanya melawan orang mati. Dan orang mati tidak bisa dibohongi. Tanggal 13, Jumat Kliwon. Mereka mulai ritual setelah maghrib. Pohon pisang tua itu kini telah dikelilingi tali kuning dan pagar bambu. Di sekelilingnya, 7 orang berzikir, sementara Kiai Karim membaca doa keras dalam bahasa Arab kuno yang nyaris tidak dikenali. Namun, tepat pukul 9 malam, langit runtuh. Petir menyambar, bukan 1, tapi 7 kali tepat di tanah tempat kotak itu ditemukan. Tanah terbelah, mengeluarkan asap putih. Dari dalam, terdengar suara perempuan menjerit, lalu menangis, lalu tertawa lirih, seperti mengejek. Dan dari tanah itu muncul Mira. Bukan jasadnya, bukan juga arwah transparan, tapi wujud nyata, utuh dan mengerikan. Mata hitam penuh darah, rambut mengalir menutupi separuh wajah, kulit seperti arang terbakar, dan kebaya putih yang dulu dikenakan saat disambar petir kini robek, tapi tetap melekat. Ia berjalan perlahan. Tak satu pun warga mampu bergerak. Bahkan Kiai Karim pun terdiam, membaca doa dalam hati sambil meneteskan air mata. Mira berhenti tepat di depan Rudi. Ia menatap anak muda itu, lalu berkata dengan suara yang serak namun menyayat, "Kamu satu-satunya yang tak pernah mengutukku, tapi kamu malah menanggung semuanya." Rudi menggigil, tapi ia tidak lari. Ia hanya menunduk dan berkata, "Maafkan kami. Kami terlalu sibuk menuntutmu jadi istri sempurna, tanpa pernah bertanya apakah kamu bahagia." Mira diam. Lalu satu tetes darah jatuh dari matanya. Bukan air mata, tapi darah. Ia menoleh ke arah warga, lalu ke arah langit, dan akhirnya berbisik, "Kutukan ini cukup sampai sini. Tapi ingat, jika kalian menghina yang terhina, jangan harap hidup kalian akan tenang."
Setelah itu, tubuhnya menghilang pelan, seperti asap di sedot tanah. Dan sejak malam itu, pohon pisang itu tumbang sendiri. Langit kembali cerah, air sumur menjadi bening. Anak-anak tidur nyenyak. Tapi satu hal tetap tersisa. 7 bekas luka di punggung Rudi tidak pernah hilang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia masih duduk menghadap hutan. Karena ia tahu, meski Mira telah pergi, masih banyak yang seperti dia. Masih banyak suara perempuan yang dimatikan dengan kekerasan, dengan tekanan, dengan tuntutan. Dan mungkin suatu hari akan ada yang datang lagi. Terkadang kita lupa bahwa tekanan tak kasat mata bisa membunuh lebih pelan, lebih dalam. Mira hanya satu dari banyak cerita yang tidak pernah sempat didengar sampai akhir. Cerita ini nyata, tempat ini nyata, dan kisah ini bisa terjadi lagi. Jangan lupa like, komen, dan share jika kamu percaya bahwa dendam bisa tumbuh dari luka batin yang tak diobati. Subscribe sekarang juga, karena kisah nyata berikutnya mungkin lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan.